Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini di video kali ini. Semoga hidup Anda penuh berkelimpahan. Salam sukses, salam kaya raya. Salam penuh berkelimpahan, salam sehat selalu. Salam selalu berbahagia ya teman-teman semua. Pokoknya di dalam pikiran kita, di dalam diri kita harus mempunyai program ya. Sugih bareng, sehat bareng. Itu bukan sekedar kata-kata biasa ya teman-teman. Itu adalah mantra, itu adalah doa ya. Doanya itu sugih bareng, seneng bareng. Itu basa Jawa. Kalau di bahasa Indonesia kan ya kaya bersama, bahagia bersama. Itu teman-teman. Ya langsung saja ya. 7 weton yang memilih takdirnya sendiri untuk menjadi orang yang kaya raya ya. 7 weton ini memilih takdirnya sendiri untuk menjadi pribadi yang kaya raya ya. Takdir adalah garis yang telah dituliskan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua sebagai manusia untuk menjalani hidup ya teman-teman. Takdir itu dituliskan itu berdasarkan sesuai data teman-teman. Allah bukan menulis takdir untuk kita semua, itu bukan menulisnya secara ngawur ya. Contoh ya, contoh katakanlah ya, nama sudah ditakdirkan di langit sana, nama Joko seumpamanya ya, ini namanya Joko. Bayi lahir namanya Joko, akan dilahirkan oleh ayahnya yang ibu dan ibunya. Keterangan miskin ya. Dan orangnya, ayahnya meninggal di usia muda. Itu kan kasihan ya. Kalau ada yang bayi lahir ya terus ditakdirkan dengan nasib yang kasihan, itu kan sama saja ngawur teman-teman. Ibarat guru ya, dengan murid yang tidak suka, dia itu menaikkan atau tidak menaikkan kelas seenaknya saja, itu tidak mungkin. Guru saja yang menaikkan kelas itu sesuai data yang ada di murid itu, apalagi Tuhan ya, yang maha ilmunya tak terbatas dan tidak bisa dilogikakan dengan akal pikiran manusia. Tentu lebih cerdas dan lebih segalanya daripada manusia. Tentunya takdir itu ditulis Allah sesuai data. Data dari mana? Data di kehidupan kita sebelum kehidupan saat ini. Ingat ya, di dalam kitab suci Al-Quran ya, kitab suci saya itu ada tulisannya, ada ayat Al-Quran yang bunyinya itu seperti ini. Sesungguhnya kamu itu hidup di bumi itu, dan kamu dimatikan di bumi itu juga, dan kemudian kamu dihidupkan kembali ya. Saya tidak bisa menerangkan ayat ini panjang lebar ya. Saya hanya menerangkan segerimpil saja. Hidup, mati, dan dihidupkan. Kalau kehidupan kita di masa lalu itu adalah orang yang baik, tentu akan memicu kehidupan kita di masa kini itu menjadi orang yang baik. Kalau kehidupan kita di masa lalu itu buruk, pasti kita hidup di masa kini itu ditakdirkan untuk hidup yang lebih buruk teman-teman. Itu seperti itu teman-teman. Karena sejatinya takdir ya itu bukan asal nulis ya. Makanya di dalam Al-Quran itu ada tulisan tidak dibedakan untuk kamu yang keturunan Arab atau keturunan tidak Arab ya. Itu seperti itu. Allah itu adil, Allah itu tidak membeda-bedakan. Allah itu ya sifatnya adil dan sifatnya tidak membeda-bedakan. Allah tidak membedakan mana yang Habib dan bukan Habib, itu tidak dibedakan Allah. Kenapa Habib itu merasa banyak Habib yang merasa lebih mulia daripada manusia Indonesia? Itu yang membedakan siapa? Yang membedakan ya manusia, bukan Allah. Allah itu sifatnya netral teman-teman. Mau begengge atau kiai ya sama-sama dicintai Allah. Soalnya Allah tidak membeda-bedakan ibadah manusia ya. Karena Allah itu Rahman Rahim. Rahman Rahim itu maknanya itu cinta dan kasih. Cinta kasihnya Allah itu tidak terbatas. Kalau Allah membeda-bedakan lah begini pasti. Oh ini kiai sering ibadah kepadaku ya, pasti aku
aku bela bahasa Jawa itu, kalau bahasa Indonesia apa ya, pasti aku senangi, aku berikan kebaikan ya. Ini kiai kan sering beribadah sama aku, ya akan ku berikan kebaikan. Kan kita semua melihat sendiri kan di lingkungan kita, banyak kiai di lingkungan kita yang benar-benar itu orangnya alim, orangnya rendah hati. Mereka hidupnya juga pas-pasan ya. Oh ini lonte, ini begengge ya, ini musuh saya, ini saya apeskan ya, ini saya buat sengsara, buat apes, karena dia itu buruk sifatnya ya. Dia merusak apa itu masyarakat ya, dengan pekerjaannya jualan, membuka warung ya, membuka warung ya, warung itu dia merusak masyarakat. Nanti ini hidupnya saya buat sengsara. Ya tidak, orang Rahman Rahim Allah itu tidak terbatas ya, mau dia itu baik atau buruk ya. Kalau dia mengamalkan ilmu secara benar, pasti hidupnya itu akan berkelimpahan. Dan ya teman-teman, jika hidup kita semakin bermanfaat kepada orang banyak, maka Allah akan memberikan kita kemanfaatan yang banyak juga. Pokoknya intinya gini, jika kita memikirkan banyak orang, maka yang memikirkan kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau jika kita memikirkan diri sendiri, ya uruslah dirimu sendiri ya. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada banyak manusia. Itu sebaik-baik manusia seperti itu. Jika kita memikirkan orang banyak ya, pasti yang memikirkan diri kita itu Allah atau Tuhan atau semesta ya. Jika kita memikirkan diri sendiri, yang memikirkan ya diri sendiri. Contoh, kita punya uang 100.000 ya, wes sidik lagi gede ya Jok. Kita punya uang 10 juta ya, kita sedekahkan 5 juta, yang 5 juta buat kita ya. 5 juta kita sedekahkan kepada orang, kita berbagi. Jika kita berbagi kepada orang, maka Allah akan berbagi untuk kita. Jika kita memikirkan orang, maka Allah memikirkan diri kita. Itu seperti itu teman-teman. Ya ora pelajarannya Joko Dek Cilik. Kalau pelajarannya Pak Joko kan dulu waktu masa kecil kan itu begini, hemat pangkal kaya. Tidak ada orang hemat jadi kaya, itu tidak ada. Sebab kenapa orang itu berhemat? Sebab orang itu merasa di dalam dirinya itu dia merasa kekurangan, makanya dia berhemat. Kalau dia itu tidak kekurangan, ya dia tidak akan berhemat. Hemat bukan pangkal kaya. Hemat itu energinya takut kurang, ya dia berhemat lah. Kalau dia berhemat, yang dipikirkan itu siapa? Ya dirinya sendiri. Kalau memikirkan diri sendiri, Allah tidak akan memikirkan dia. Ya langsung saja ya. 7 weton yang memilih takdirnya sendiri untuk menjadi kaya raya, ini siapa saja teman-teman? Apakah Anda termasuk dalam kategori 7 weton yang memilih takdirnya sendiri untuk menjadi kaya raya? Nomor 1, Sabtu Legi ya. Sabtu Legi ya, yaitu hari Sabtu jumlahnya 9 dan Legi itu 5 ya. Neptu atau jumlah hari dan pasaran adalah 9, Sabtu Legi 5. Kalau dijumlah ya 14. Watak, sifat dan karakternya berdasarkan yang tercantum dalam primbon, selain memiliki kepribadian layaknya rembulan, orang yang kelahirannya Sabtu Legi biasanya juga adalah orang yang selalu terlihat ceria, loyal, enak dalam bergaul. Mereka memiliki banyak teman baik dan bicaranya sering digugu oleh teman-temannya karena Sabtu Legi itu jujur dan dapat dipercaya teman-teman. Rasakanlah diri Anda Sabtu Legi, pasti Anda punya sifat seperti itu. Oleh karena itu, mereka sering kali menjadi pemimpin dalam gerombolan teman-temannya ya. Gerombolan ini maknanya luas teman-teman. Gerombolan preman, gerombolan pengajian ya. Pokoknya gerombolan ya. Sabtu Legi karena sifatnya yang jujur, dia sering digugu teman-temannya.
Orang yang berweton Sabtu Legi juga adalah orang yang sulit ditebak. Pendiriannya selalu berubah-ubah, tergantung pada posisi di mana dia diuntungkan. Ia akan memilih keputusan yang meski pahit untuknya, tapi dapat membuat teman-temannya bahagia ya. Sabtu Legi itu sifatnya seperti itu. Selain mempunyai beberapa karakter positif, orang yang berweton Sabtu Legi juga punya watak yang buruk. Mereka adalah orang yang sering kena fitnah, terkadang menjadi pemarah, suka berbohong demi keuntungannya sendiri, suka mengusili orang lain, suka pamer, kadang ya takabur. Manusia seperti Joko ya juga seperti itu, takabur, gede ndase kalau bahasa Jawa, galak, angkuh ya, dan mempunyai watak yang negatif. Tersebut dapat muncul atau tidak tergantung bagaimana orang Sabtu Legi menyingkapi dirinya sendiri. Ya, itu penting ya teman-teman, orang itu bisa menyingkapi diri sendiri. Bisa menyikapi diri sendiri itu sama saja itu dengan tujuan asli sholat bertujuan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji adalah perbuatan yang merusak diri, perbuatan mungkar, perbuatan yang merusak orang lain. Tentu kalau saya itu tak gampang ya ngecek dalam sehari ya, kita melakukan aktivitas selalu malam sebelum tidur kita harus mengecek diri saya ini berbuat dolim kepada diri saya itu tadi apa ya. Ya Allah, tanyakan itu pada diri sendiri. Itu berarti jalan ke dalam, bukan jalan keluar ya. Jalan ke dalam, tanyakan kepada diri Anda sebelum tidur, apakah saya tadi mendolimi diri saya ya. Itu katakan seperti itu. Oh iya, tadi saya mau kencing tapi saya tidak keluarkan, saya tahan, dan di dalam itu saya merasakan sakit. Itu sama juga dolim kepada diri sendiri loh teman-teman. Itu seperti itu. Yang dolim kepada orang lain itu apa? Contoh ini misalnya Joko ya, waktu kerja ya di pabrik, dia itu kan dapat apa itu jatah makan ya. Jatah makan harusnya mengambil satu, tapi kan karena Joko rakus ini kerja di pabrik malah mengambil jatah makan nasi kotak itu sebanyak 3 ya. Orang Joko itu kuat, makanya banyak ya, maka dia mengambilnya 3, dan 2 temannya itu otomatis kan tidak terbagi nasi kotak ya teman-teman untuk makan, sehingga 2 temannya itu kelaparan ya. Ini maknanya dolim kepada orang lain ya. Tentu kita harus selalu mengecek apakah diri kita dolim kepada diri sendiri dan orang lain. Itu kita harus selalu mengecek supaya diri kita itu selalu mencegah perbuatan keji dan mungkar ya. Itu esensi sholat sebenarnya itu di situ teman-teman. Pekerjaannya ya, Sabtu Legi, masih Sabtu Legi, pekerjaan dengan sifat yang demikian. Orang yang lahir di hari Sabtu Legi umumnya hanya cocok dengan pekerjaan yang terbatas pada bidang sosial kemasyarakatan. Maka akan mudah mencari rezeki dengan bermain kata-kata dan menjual omongannya. Oh, ini kalau Sabtu Legi ngomongnya pandai itu cocoknya jadi bakul jamu saja ya teman-teman. Kan bakul jamu itu harus ngomongnya itu biasanya bakul jamu itu brengosnya sedikit teman-teman, sebab kalau dia laki-laki itu ngomongnya peritil brengosnya teman-teman, dogogrok semua karena enak-enak itu ya. Biasanya bakul jamu brengosnya sedikit. Beberapa pekerjaan yang dimaksud misalnya orator, sales, penceramah, maklar, guru, dan lain sebagainya, yaitu Sabtu Legi ya. Anda itu punya jenis weton yang memilih takdir untuk diri sendiri menjadi orang yang kaya raya. Rezeki ya, rezeki Sabtu Legi dalam hitungan weton Jawa, Sabtu Legi memiliki jumlah neptu 16. Jumlah neptu ini terbilang menengah, tidak terlalu besar dan tidak pula terlalu kecil. Neptunya 14 ya teman-teman Sabtu Legi.
Dalam hari rezeki, jika seorang lahir di weton ini, umumnya mereka akan membawa perbaikan finansial ekonomi bagi keluarganya, asalkan weton ayahnya atau kakaknya tidak berjumlah kurang dari 14. Seperti juga Jumat Pahing, Rabu Kliwon, Kamis Pon, Kamis Pahing, Sabtu Kliwon, Sabtu Pahing, dan Sabtu Pon. Itu jumlahnya kurang dari 14 ya teman-teman. Apa ya jumlah kurang 14? Ya banyak teman-teman. Pokoknya intinya itu sedulurnya atau saudara kandung Sabtu Legi tidak boleh di atas Sabtu Legi. Pasti ekonominya akan menjadi kaya raya. Dan Sabtu Legi punya program di dalam kepalanya. Saya tidak percaya takdir ya. Saya hanya percaya dengan kemampuan saya sendiri. Pede ngono lho jog dadi wong. Aja diomongi wong. Jog raimu elek langsung nok pikir jero. Iku salah jog. Gapah wong lho malahan. Sithik-sithik dilebokno ati-atine elek. Ya, masih di Sabtu Legi. Jodohnya, adapun dalam perkara jodoh, orang yang wetonnya Sabtu Legi umumnya akan cocok dengan beberapa pilihan pasangan ya. Pasangan yang cocok membawa kebaikan bagi mereka dalam hitungan Jawa adalah pasangan yang neptu wetonnya berjumlah 10 atau 15 ya. Jodoh Sabtu Legi ini dieling-eling ya teman-teman. Selasa Pon ya 1, Selasa itu 3, Pon itu 7, dijumlah 10. Minggu Legi ya, Minggu itu 5 atau Ahad. Legi itu 5, dijumlah 10 ya. Jumlah Wage ya, dieling-eling ini teman-teman. Jumlah itu 6, Wage itu 4, dijumlah ya 10. Jumat Pahing ya, Jumat itu 6, Pahing itu 9, 6 tambah 9 15. Rabu Kliwon ya, Rabu itu 7, Kliwon itu 8, dijumlah 15. Wes pokoknya intinya Sabtu Legi itu cocok dengan weton ya yang jumlahnya 10 dan 15 ya. Sabtu Legi 14, jodohnya 10 atau 15 pasti ya ditakdirkan menjadi orang yang kaya raya melebihi Hotman Paris ini mungkin teman-teman. Amin ya Allah. Ya lanjut, tadi Sabtu Legi ya 7 weton yang memilih takdir sendiri untuk menjadi kaya raya. Tadi udah Sabtu Legi. Sekarang nomor 2 adalah Jumat Kliwon ya. Jumat Kliwon, orang yang lahir ya dengan weton Jumat Kliwon disebut memiliki watak seperti lakuning rembulan atau berlaku seperti rembulan. Mereka diramalkan adalah orang yang mampu menenteramkan hati, mempesona, tapi seringkali tidak memiliki pendirian yang tetap. Selain itu, mereka juga disebut sebagai orang yang energik, pandai bergaul, pandai berbicara, selalu terlihat bahagia, tepat janji, suka menolong. Mereka juga adalah orang yang kreatif atau tidak mau mengatur saat waktu luang, akan selalu saja ada yang berusaha ia kerjakan. Dalam hal lain, primbon weton juga meramalkan adanya beberapa watak buruk orang weton kelahiran Jumat Kliwon ini ya. Tidak usah saya sebutkan ya. Pokoknya ini malah videonya jadi terlalu panjang ya. Itu gimana sih cokwe nek ngei apa itu rekap karago malah videonya kedawan. Ya langsung saja ya. 7 weton yang memilih takdirnya sendiri untuk menjadi orang kaya yaitu 1. Sabtu Legi, 2. Jumat Kliwon, 3. Rabu Pon, yang keempat Senin Legi, yang kelima Minggu Pahing, yang keenam Kamis Wage, yang ketujuh adalah weton Anda ya. Weton Anda semua itu pasti memilih takdir untuk menjadi kaya raya ya. Pasti ya. Tanamkan program di dalam pikiran Anda, di dalam kepala Anda kalau Anda ini adalah orang yang kaya raya ya. Tanamkan sifat itu dengan cara terima kasih ya. Alhamdulillah, terima kasih Allah, terima kasih Tuhan. Hari ini saya mengucap syukur dan berbahagia
atas kelimpahan rezeki yang telah Engkau berikan kepadaku. Pasti di hari ini saya akan mendapatkan uang yang sangat besar, teman-teman. Sangat besar, Tuhan. Uangku yang sedang berjalan-jalan di luar sana, ya kan asalnya milik orang itu, ya semua orang lah. Uangku yang sedang berjalan-jalan di luar sana akan melipat gandakan dirinya dan akan kembali kepada saya dengan jumlah yang berlipat ganda dan dengan membawa teman-temannya. Katakan seperti itu. Itu mantra untuk menjadi kaya raya. Saya ulang ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Hari ini saya mengucap syukur dan berbahagia karena uangku yang sedang berjalan-jalan di luar sana akan segera kembali datang kepadaku dengan melipat gandakan dirinya dan membawa teman-temannya. Katakan mantra itu di dalam hati ya. Pasti Anda semua menjadi orang yang kaya raya. Nah, itu dulu ya. Besok lagi saya ulas 7 weton yang memilih takdir sendiri untuk menjadi orang yang kaya raya ya. Semoga video saya ini bermanfaat untuk Anda. Salam sugih bareng, sehat bareng ya, senang bareng, sugih bareng. Salam sukses, salam kaya raya, salam penuh keberlimpahan, salam sehat sentosa, salam penuh berbahagia dalam Anda menjalani kehidupan Anda. Semoga video ini bermanfaat ya untuk saya dan teman-teman semua. Akhir perjumpaan ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.